peningkatan daya saing. Daya saing itu meliputi peningkatan lama sekolah. Ya, ente bandingkan bagaimana itu di negara lain yang level pendidikannya banyakkan, misalnya doktor. Di Amerika itu jumlah doktor paling banyak misalnya, gimana. Terus di Inggris sistem pendidikannya semakin singkat. Yang kedua tentang perlunya apa namanya? Jawab nih. Terus pembukaan lapangan, tema ketiga itu pembukaan lapangan kerja dengan cara kewirausahaan, gitu loh. Jadi kita harus mendidik SDM-nya itu jangan hanya sekedar berpikir mencari kerja, tetapi yang harus dibangun adalah menciptakan lapangan kerja. Toh? Apalagi di situ? Sudah 3 itu? 3 ya. Tahu? Bincang tentang sudah 3. Apa poin di? Apa yang ente? Oh itu. Oh yang keempat tentang ini. Apa namanya? Kebijakan pemerintah. Jadi karena itu adalah inti dari ekosistem. Nah di Indonesia ini kendala aturan di banyak sektor itu terlalu banyak, ya kan? Seperti untuk urusan penangkapan ikan saja banyak sekali. Mungkin di atas hampir mencapai 20 aturan yang itu sama sekali apa namanya ya, tidak menciptakan ekosistem yang bisa menumbuhkan kreativitas, menumbuhkan kewirausahaan. Contoh ya, kalau kita mau melaut ya, tangkap ikan, ada aturan izin berlayar, izin penangkapan, yang itu hanya berlaku 24 jam. Ya enggak? Gimana caranya orang baru keluar sudah habis? Harus balik lagi. Ya, ya harus balik lagi. Tidak ada itu. Tidak ada itu orang pergi menangkap jauh baru balik langsung malam itu. Nah, yang kita butuhkan adalah izin mungkin setahun. Supaya dia berbulan-bulan di laut juga oke kan? Coba lihat. Adakah hal yang sama pada nelayan Taiwan apa yang menangkap di Samudra Hindia? Adakah izin begitu? Contoh itu ya. Jadi ini bukan hanya inovatif, tetapi itu juga perlu ekosistem. Ekosistemnya itu salah satunya kebijakan pemerintah yang jangan berbelit-belit. Pembagian urusan, ya masyarakat itu kan apa namanya itu ada dilema. Kabupaten mengurus penduduk, laut diurus provinsi, ya kan? Jadi kalau mau pergi melaut, izinmu di sana. Itu kan selain berbelit-belit, urusannya bertingkat-tingkat, ya enggak? Apalagi ketimpangan di Indonesia. Ya. Jadi kita harus melihat apa namanya itu, bagaimana caranya pelayanan itu bisa melintasi semua hambatan itu. Apalagi bos? Strong pointnya itu yakin Indonesia mampu. Ya itu yakin Indonesia mampu itu maksudnya itu masalahnya itu sebenarnya bisa diselesaikan. Kan tadi saya sudah bilang sumber daya harus dikelola dengan inovasi. Sumber daya manusia dengan peningkatan daya saing sama sekolah. Terus apalagi yang aku bilang ketika kebijakan ekosistem. Oh, bukan itu yang keempat, saya bilang itu. Ada jadi sini Iya ada. No? Iya kan?
Nah, apalagi tadi. Pokoknya itulah. Ada nanti. Ada nanti. Oh, sekolah. Coba lihat itu, saya lihat. Nah, yang keempat tema kolaborasi. Iya, kolaborasi. Kita tidak bisa kalau sendiri. Sudah waktunya kita membangun kolaborasi. Sehingga tidak ada persaingan dan saling menindis gitu loh. Yang ada harus sama-sama mengetengahkan, menyumbangkan kelebihan. Nah, itu kolaborasi itu sama-sama menyumbangkan kelebihan. Bukan sama-sama itu bersaing yang tidak sehat gitu loh. Nah, selanjutnya itu ente jelaskan, ada banyak orang hebat di Indonesia. Gitu. Ada banyak kehebatan juga bisa. Misalnya jumlah suku yang banyak tetapi tidak mengalami konflik. Rentang wilayah yang berbeda antara daratan dan lautan, ya dipisahkan lautan, ya dia berdiri menjadi negara kepulauan, itu juga tantangan. Ya enggak? Kebinekaan itu justru tetap menjaga persatuan. Jadi kolaborasi terus kebinekaan yang menyatukan kita semuanya perlu ditulis. Kan itu aspek sosial kemasyarakatan, sosiodemografinya, ya enggak? Sosiodemografinya begitu. Terus tadi yang harus ditekan, tadi aspek kewirausahaan, Nah, itu bisa ada 2 poin lagi. Jadi di Indonesia ini terlalu banyak unsur charity dalam pemerintahan, bukan mengarahkan ke bisnis. Misalnya bantuan, terlalu banyak bantuan menjadikan orang tidak fight untuk berusaha. Nah, lebih bagus kepada pendekatan perbankan tetapi suku bunga rendah. Jadi jangan seperti sekarang 17% di bawah gitu loh. Kalau bisa seperti KUR itu 0,0 sampai 3%. Jadi diarahkan untuk apa? Profesional, bukan bantuan. Karena tangan yang di atas lebih bagus. Ya, artinya tangan mampu lebih bagus daripada tangan tidak mampu. Gitu loh. Al-mu'minul qawi khairu wa habbu ilallahi minal mu'minid dhaif.